السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والذي أكرمنا وفضلنا بفضائل وكرامات، والذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا عباد الله ويا أيها الناس، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلكم تفلحون. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز من قائل سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله فهجرته إلى الله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم تكشف عنه كربة أو تقضي له دينا أو تطرد عنه جوعا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin majlis Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mimbar yang mulia dalam pekanan kita untuk bertemu, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kebersamaan kita, meningkatkan kepercayaan dan keimanan kita, dan semoga bisa meningkatkan praktek keislaman kita di dalam kehidupan kita. Sayyidul ayyami fil usbu', yaitu hari penting di dalam sepekan, di mana mimbar-mimbar masjid memberikan informasi firman-firman Allah Subhanahu wa taala, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, mengajak dan menyerukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhil hayatu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk
menentukan siapa yang paling berperan menurut Allah Subhanahu wa taala, yang baik, yang tulus, yang bermanfaat dan dirasakan dalam kehidupan ini. Semoga jamaah kita tingkatkan iman Islam ini. Dan itulah kemudian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus dibawa, dipraktekkan, dipegang dan menghadap Allah dalam keadaan beriman kepadanya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan apa yang akan kita bawa ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadir wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Dan tetap menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang berdisiplin, karena Allah Maha melihat apa yang kita lakukan semuanya ini. Begitu juga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan, tuntunan, penjelasan bahwa hidup ini adalah hidup yang beraktivitas. Al-a'mal, beraktivitas pribadi, keluarga, masyarakat. Dan pasti ada harapan dampaknya di dalam kehidupan ini. Maka innamal a'malu binniyat, sesungguhnya kesibukan-kesibukan ini, aktivitas-aktivitas ini adalah sangat terpulang kepada motivasi, kepada niat kita. Barang siapa yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, barang siapa yang beraktivitas dan sibuk, tentu butuh contoh semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa tentu yang beraktivitas dan sibuk untuk kepentingan-kepentingan selain Allah, toh itu juga ada yang seperti itu, maka bila memang takdirnya, catatannya dia dapat, maka akan dapat sesuai yang ada di takdirnya, dan bila tidak, maka tidak dapat dan sama sekali tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga lebih menuju kepada contoh bahwa arti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling baik dan dicintai oleh Allah adalah orang yang paling banyak memberikan pengaruh, memberikan peran, memberikan dorongan, manfaat dan kebaikan. Anfa'uhum linnas. Lalu perbuatan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sururun tudkhiluhu ala muslim, menghadirkan kegembiraan, kesenangan terhadap orang lain, orang muslim. Apa itu yang menggembirakan dan apa itu yang menyenangkan? Adalah, jamaah dimuliakan Allah, takshifu anhu kurbatan, menyingkap, menghilangkan bahwa kesedihan-kesedihan yang dialami oleh masyarakat. Takshifu anhu kurbatan, menghilangkan atau nafisu, menjauhkan apa yang membebani dan merepotkan masyarakat. Dan itu sebetulnya adalah sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diabadikan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 157, dan dulunya sudah
ada di dalam wahyu-wahyu Allah, dijelaskan oleh para nabi-nabi sebelumnya. Ya, alladzina yattabi'una ar-rasul an-nabiy al-ummi alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurat wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yadha'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim, yaitu meringankan beban-beban kehidupan, beban-beban masyarakat. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang lain yang dicontohkan oleh Rasulullah dan dianjurkan untuk dilaksanakan adalah taqrudu anhu ju'an, dengan spesifik jelas sekali, yaitu menghilangkan kelaparan atau rasa lapar yang dialami oleh masyarakat. Lalu taqdilahu dainan, Masya Allah, ini contoh yang berat banget. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membayar hutang orang yang jadi terlilit oleh hutang. Hadirin yang dimuliakan Allah, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersumpah, wala an amshiya ma'a akhil muslim fi hajatihi, dan demi yakti aku berjalan bersama saudaraku muslim di dalam urusannya dan hajatnya, lebih aku cintai dari an a'takifa fi hadzal masjid syahran, lebih aku cintai daripada iktikaf di masjid ini 1 bulan. Itu Masjid Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan siapa yang bisa meringankan, menghilangkan beban-beban kehidupan, mengurangi, maka dia akan dikuatkan telapak kakinya di hari kiamat nanti, yauma tazulul aqdam, di saat pada kepleset atau tergelincir di akhirat kelak di siratal mustaqim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu cuman mengartikan ayat-ayat dan hadis yang tadi dibacakan. Kalau dibawa di dalam kehidupan nyata ini, dan tentu ini adalah umur-umur yang sangat berarti, bahwa hidupmu sebelum matimu, sehatmu sebelum sakitmu, longgarmu sebelum sempitmu, mudamu sebelum tuamu, cukupmu sebelum kurangmu, itulah jadi berhubungan dengan waktu. Jamaah dimuliakan Allah, dan biasanya menghitung waktu, menghitung tanggal. Wa hadhil Jumu'ah ini adalah Jumat yang terakhir dalam hitungan waktu di tahun 2024 ini. Menghisab, mengevaluasi, mencoba untuk mengingat dan mentafakuri secara pribadi bagaimana terus bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tata hati, luruskan hati. Innamal a'malu binniyat wal qulubu baina asabi'ir rahman. Hati manusia ini bisa berbolak-balik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terus bertafakur dan merenung apa yang kita bisa dekatkan diri kepada Allah dalam kurun waktu min sittina ila sab'in, umur manusia kisaran 60-70-an. Produktivitas pribadi dan produktivitas ini amat sangat penting. Ketemu orang-orang yang bisa menambah semangat dan menambah iman dan menambah produktivitas, yaitu orang-orang yang punya khibrah, punya pengalaman perjuangan. Maka ketemu supaya
jadi menjadi hidup ini punya makna. Lalu belajar ilmu, dan ilmu itu tidak ada ujungnya. Minal mahdi ilal lahdi, dari turun ayunan sampai masuk liang lahat, tapi menuntut ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mendorong kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan setidaknya kepada diri sendiri atau keluarga, karena otoritas yang paling kuat adalah di keluarga. Qu anfusakum wa ahlikum naro, dan tentu lahan-lahan kebaikan, lahan-lahan pahala amat sangat banyak di dalam lingkungan kita kehidupan ini. Ini secara pribadi untuk dekat kepada Allah. Secara kehidupan sosial, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada baiknya orang kumpul-kumpul, ngegrup kalau tidak mempunyai dampak kebaikan sosial. Ini bahasa Al-Quran, surat An-Nisa. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah sudah mencontohkan tadi, di antaranya yang disebutkan bahwa jadi orang yang paling mulia adalah orang yang paling bisa membuat sejarah. Sejarah menghilangkan kemaksiatan, sejarah menghilangkan kemungkaran. Dan li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Jika ada orang-orang menjadi tersadarkan, menjadi baik, tahu manfaat hidupnya, tahu manfaat masih seberapa lagi akan menghirup dan menyaksikan jadi terangnya matahari dan rembulan ini, dan dia memanfaatkan untuk berbuat baik, itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Bagaimana mengurangi dan menghilangkan perilaku akhlak yang buruk, karena Rasulullah innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak, merendahkan orang, menghilangkan martabat orang, mengucurkan darah orang. Kalau di dalam Islam dan fikih Islam, mengqatala qutila, siapa yang membunuh kudu dibunuh. Jamaah dimuliakan Allah. Surat Al-Maidah ayat yang ke-45, wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin nafsi wal 'aina bil 'aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas. Ketahui bahwa mata dibalas dengan mata, nyawa dibalas dengan nyawa, gigi dibalas dengan gigi, hidung dibalas dengan hidung, dan setiap luka itu ada harganya. Jeritan. Jadi setiap saat yang dialami oleh orang yang tidak berdaya menjadi tanggung jawab setiap orang yang mengerti bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita adalah pemimpin di tempat kita, di rumah, di masjid, ya, di lingkungan kita, dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, mari kita dekatkan diri kita kepada Allah dan manfaatkan hidup ini bersama-sama. Insyaallah taala adalah sebuah kesempatan yang nanti akan kita baca lembaran-lembaran ini. Iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Baca rapotmu dan cukuplah kamu yang membaca itu. Demikian yang bisa kami haturkan. Semoga jamaah Masjid Al-Ikhlas semuanya dan seluruh keluarganya, masyarakat lingkungan kita dan bangsa Indonesia, Allah berikan bimbingan untuk hari esok yang lebih baik, meskipun ada hadis ma min yaumin illa wa ba'dahu syarrum minhu. Tidak ada suatu hari kecuali hari berikutnya itu adalah lebih buruk dari jadi yang kemarin. Memberikan pemicu terus berbuat baik dan mengisi dengan kebaikan ini.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني تلاوته إنه هو السميع العليم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلكم تفلحون. اعلموا رحمكم الله جميعا إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه ثلث بكم أيها المؤمنون من بني إنس وجن وقال ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رضي اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا. اللهم أصلح أحوالنا وشؤوننا. اللهم أصلح أهالينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وشعبنا وبلدتنا إندونيسيا يا الله. بلدة طيبة ورب غفور. بلدة طيبة ورب غفور. بلدة طيبة ورب غفور وسائر بلاد المسلمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارزقنا الصحة والعافية والسلامة من كل بلية. Keluarga-keluarga kita dan keluarga besar Jamaah Masjid Al-Ikhlas ini ya Allah برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واسألوه يعطيكم ولذكر الله أكبر.